Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para pendengar setia kisah misteri di channel Shyfeless Mystery, serta para pembaca budiman di shyfeless.com. Kembali lagi bersama saya, sang narator, yang akan mengajak kalian menyelami kegelapan malam melalui cerita-cerita yang mungkin akan membuat kalian berpikir ulang tentang setiap bayangan yang mengintip di jendela. Di setiap sudut desa yang terlelap, di balik dinding-dinding rumah yang tampak biasa, tersimpan rahasia yang lebih berdarah daripada tanah yang kita pijak. Malam ini, kita akan membuka sebuah pintu menuju kisah di mana ambisi menjadi pedang bermata dua, yang di satu sisi menjanjikan surga, namun di sisi lain justru menggerogoti jiwa secara perlahan. Sebuah cerita tentang sebuah perjanjian yang tidak hanya meminta nyawa, tetapi juga mengikat jiwa dalam siklus penderitaan tanpa akhir. Mari kita duduk lebih dekat, rapatkan selimut, dan biarkan keheningan malam ini menjadi saksi bisu dari kisah yang akan saya sampaikan. Nantikanlah bagaimana kekayaan yang diimpikan berubah menjadi kutukan yang memakan tuannya sendiri. Suara jangkrik malam itu terdengar seperti irama kematian yang menyayat kesunyian desa Jiriharjo. Di dalam rumah yang dindingnya mulai melelupur, lampu minyak temaram bergoyang-goyang tertiup angin dari celah jendela, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari liar di atas lantai tanah yang gembur. Joko duduk bersandar di kursi kayu reot, memijit pelipisnya yang berdenyut hebat. Keringat dingin membasahi keningnya, bukan karena cuaca yang lembab, melainkan karena tumpukan surat tagihan yang berserakan di atas meja kayu di depannya. Setiap hurufnya terasa seperti cakar yang mencengkeram lehernya. Setiap lembar kertas kuning itu adalah pengingat dari kegagalan, sebuah catatan buram dari usaha dagangnya yang hancur total karena gagal panen tahun lalu. Utang 10 juta rupiah terasa seperti gunung yang siap menimbunnya dan keluarganya hidup-hidup. Siti berdiri di sudut ruangan, tubuhnya membeku di bawah bayangan yang diciptakan oleh lampu minyak. Tangannya yang gemetar menggenggam ujung kain jariknya dengan erat hingga persendian putihnya menonjol. Mata wanita itu sembab, menatap suaminya dengan sorot kebencian yang perlahan berubah menjadi keputusasaan yang mengerikan. Suasana di dalam rumah itu terasa sesak, seolah udara yang mereka hirup telah berubah menjadi beban berat yang menghimpit dada, membuat setiap tarikan napas terasa seperti usaha yang sia-sia. Sudah 2 bulan, Mas. Orang-orang itu datang setiap hari, membawa parang dan nada ancaman yang jelas. Kita tidak bisa terus begini, ucap Siti dengan suara parau. Logat Jawa kental yang biasanya terdengar lembut saat ia menyapa tetangga, kini terasa tajam dan menyakitkan, laksana pecahan kaca yang disodorkan ke telinga. Joko tidak menjawab, matanya menerawang jauh, menembus dinding kayu yang lapuk menuju kegelapan hutan di belakang rumahnya. Ia sudah mencoba segalanya. Ia sudah menjual sepeda motor kesayangannya, sudah menggadaikan perhiasan warisan dari orang tua Siti, bahkan ia sudah bekerja serabutan sebagai buruh tani di sawah milik tetangga. Namun semua itu hanya seperti menampung air laut dengan keranjang dari bambu. Utang itu tidak pernah berkurang. Bunganya justru terus membesar laksana monster yang lapar. Aku sudah berusaha. Usaha dagang itu hancur total karena gagal panen tahun lalu. Apalagi yang bisa aku lakukan? Menjual tanah ini saja tidak akan cukup untuk menutupi hutang 10 juta rupiah itu. Desah Joko lirih, suaranya berat seolah dipikul oleh beban yang tak terlihat. Pandangan Siti beralih ke arah pintu kamar belakang yang tertutup rapat. Dari balik pintu itu, terdengar lantunan zikir yang lembut dan hampir tak terdengar, suara Mbok Marni, ibu kandung Joko yang sedang khusyuk berdoa. Tapi ibu terus saja berdoa di dalam kamarnya. Apakah dia tidak sadar kalau nasib kita sudah di ujung tanduk? Kita butuh uang, Mas. Bukan doa, sentak Siti, nadanya meninggi, membawa kebencian yang telah lama ia pendam. Matanya melirik ke arah pintu kamar belakang, seolah ia bisa menembus kayu dan menatap wanita tua itu dengan pandangan menuduh. Doa tidak akan membayar hutang kita, Mas. Doa tidak akan mengusir para penagih hutang yang akan datang besok pagi dengan mata merah dan parang yang tajam.
Joko terdiam sejenak. Pikiran kotor itu sebenarnya sudah menghantui kepalanya sejak beberapa hari terakhir, sebuah benih dosa yang tumbuh di tanah gundul keputusasaannya. Ia teringat bisikan Pak Budi, tetangganya di pasar, mengenai seorang dukun tua yang tinggal di balik hutan jati. Sosok misterius yang konon mampu mengubah kemelaratan menjadi kemewahan dalam sekejap mata, sebuah jalan pintas yang hanya dijalani oleh mereka yang berani menjual jiwanya. Awalnya Joko menganggap itu hanya bualan orang desa yang kurang kerjaan, tahayul yang hanya akan menambah masalah. Namun kini, di tengah kepungan hutang yang mencekik, logika yang waras perlahan mulai runtuh, digantikan oleh sebuah harapan yang gila dan berbahaya. Aku dengar dari Pak Budi, ada cara yang lebih cepat. Suara Joko merendah, hampir berupa bisikan yang tertelan kegelapan ruangan. Ia tidak berani menatap mata istrinya, takut jika kegelisahannya akan terbaca jelas di sana. Siti mendekat, langkahnya pelan namun penuh dengan rasa penasaran yang mencekam. Ia bisa mencium aroma perubahan pada suaminya, aroma bahaya yang menarik dan menakutkan sekaligus. Cara apa, Mas? Jangan bilang hal yang aneh-aneh. Kita ini orang susah. Jangan sampai kita jadi orang terkutuk karena mencari jalan yang tidak benar. Meskipun ucapannya penuh peringatan, matanya berbinar dengan secercah harapan yang gelap, sebuah keinginan untuk lepas dari penderitaan, apapun caranya. Bukan terkutuk, Ti. Ini jalan pintas. Mereka bilang cukup memelihara penglaris yang tak terlihat. Uang akan datang sendiri ke bawah bantal setiap pagi. Aku hanya perlu menemui orang itu besok malam, jawab Joko, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih daripada istrinya. Ia menepuk pahanya dengan gerakan tiba-tiba, seolah mencoba membulatkan tekadnya yang masih goyah. Mantap, aku akan pergi. Tiba-tiba, suara pintu kamar belakang terbuka perlahan dengan suara decitan yang memecah keheningan. Mbok Marni melangkah keluar dengan terlatih-tatih menggunakan tongkat kayunya yang sudah usang. Wajah wanita tua itu keriput penuh dengan garis-garis waktu, namun matanya masih memancarkan kejujuran dan ketenangan yang menenangkan. Ia menatap anak dan menantunya dengan tatatan prihatin yang mendalam, seolah ia bisa melihat benih-benih kegelapan yang mulai tumbuh di hati mereka. Joko, Siti, apa kalian masih memikirkan jalan pintas itu? Tanya Mbok Marni dengan suaranya yang tenang namun berat, membawa kebijaksanaan dari usianya yang telah lanjut. Joko terperanjak, tangannya refleks menutupi lembaran-lembaran surat tagihan yang berserakan di atas meja, sebuah tindakan yang sia-sia. Ibu, ini tidak usah ikut campur urusan kami. Kami hanya sedang mencari jalan keluar supaya rumah ini tidak disita dan kita tidak diusir dari desa ini. Mbok Marni menghelakan napas panjang, napas yang terasa membawa kesedihan selama berabad-abad. Ia mendekat dan menyentuh pundak anaknya dengan lembut, sentuhan yang hangat namun terasa berat. Le, urip iku mumpir ngombe. Jangan karena harta yang sifatnya sementara kalian gadaikan iman dan harga diri. Kejujuran memang pahit, tapi itu jalan paling aman untuk pulang ke hadapan Gusti. Kata-katanya mengalir laksana air sungai yang tenang namun memiliki arus yang kuat, mencoba menenggelamkan api nafsu yang mulai berkobar di hati pasangan itu. Kejujuran tidak bisa membayar hutang, Bu, potong Siti dengan nada tinggi yang menggelegar di ruang tengah yang sempit. Kalau kita jujur, kita akan berakhir di jalanan. Apa ibu mau kita mati kelaparan seperti anjing kurap di tepi jalan? Apa doa-doa ibu bisa mengisi perut kita yang kosong? Mbok Marni terdiam, hanya tatapan kecewa yang sangat dalam yang tersisa di wajahnya, sebuah kekecewaan yang lebih menyakitkan daripada amarah. Ia berbalik perlahan, tubuhnya membungkuk, dan kembali masuk ke dalam kamar, meninggalkan pasangan itu dalam keheningan yang mencekam. Keheningan yang terasa lebih berat daripada sebelumnya, seolah ruangan itu dipenuhi oleh penonton gaib yang menyaksikan awal dari sebuah tragedi. Suasana kembali sunyi, hanya derit kayu rumah yang seolah ikut meratapi nasib penghuninya. Joko mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih.
Rasa kesal terhadap ibunya kini bercampur dengan keinginan untuk membuktikan bahwa dirinya bisa sukses, meskipun harus menempuh jalan kegelapan yang penuh dengan risiko. "Besok aku akan pergi ke sana," tegas Joko sambil menatap Siti, matanya berkilau dengan tekad yang baru ditempa. "Apapun risikonya, aku tidak mau hidup terhina seperti ini selamanya." Siti menunduk, bibirnya bergetar. Keserakahan yang selama ini tertahan oleh rasa takut dan norma sosial, perlahan naik ke permukaan, memenangkan perang batinnya. Bayangan rumah mewah, pakaian sutra, dan penghormatan dari warga desa mulai menggantikan rasa takutnya akan hal-hal gaib yang mungkin mengintai. Ia mengangguk pelan, setuju untuk melangkah ke dalam jurang yang tak akan pernah bisa mereka daki kembali. Malam itu mereka berdua tidak bisa memejamkan mata. Di luar rumah, kabut mulai turun menyelimuti pekarangan, membuat suasana tampak semakin kelabu dan misterius. Di dalam hati masing-masing, sebuah benih pengkhianatan telah tertanam subur, disiram oleh air mata keputusasaan. Mereka tidak sadar bahwa di balik dinding rumah yang mulai lapuk itu, ada sesuatu yang sedang mengawasi. Menunggu momen yang tepat untuk menuntut harga dari janji yang bahkan belum terucap. Joko berjalan menuju jendela, menatap ke arah hutan jati yang gelap gulita di kejauhan. Angin malam berhembus kencang, menerbangkan debu-debu halus ke dalam rumah. Ia merasa ada sepasang mata yang mengintip dari balik semak-semak, sebuah perasaan was-was yang membuat bulu kuduknya berdiri. Namun saat ia mencoba melihat lebih jelas, tidak ada apa-apa di sana selain bayangan hitam yang tak bergerak, seolah hutan itu sendiri sedang menahan napas. Kegelisahan mulai menyelinap ke dalam relung jiwanya, namun ia menepisnya jauh-jauh. "Apapun yang terjadi, hidup kita akan berubah," bisik Joko pada dirinya sendiri, sebuah mantra untuk membulatkan tekadnya yang masih goyah. Namun di dalam kamarnya, Mbok Marni yang sedang duduk bersimpuh di atas sajadah usangnya, meneteskan air mata secara diam-diam. Ia tahu betul bahwa firasat seorang ibu tidak pernah salah. Ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar menyelimuti rumah itu, hawa yang membawa aroma kemenyan dan kematian yang samar. Ia terus merapal doa-doa keselamatan, berharap anaknya bisa tersadar sebelum pintu neraka terbuka lebar bagi mereka, sebelum terlambat. Malam semakin larut, namun suara-suara aneh mulai terdengar. Bukan suara binatang hutan, melainkan ketukan-ketukan kecil dari arah bawah lantai papan. Tok, tok, tok. Joko menajamkan pendengarannya, jantungnya berdebar kencang. "Kau dengar itu, Ti?" Siti memeluk dirinya sendiri, wajahnya pucat pasi. "Hanya tikus, Mas. Sudah, jangan pikirkan hal lain. Besok adalah awal baru bagi kita." Namun, jauh di lubuk hatinya, Siti tahu itu bukan tikus. Bunyi itu terlalu teratur, terlalu ritmis. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang mencoba mengetuk pintu untuk meminta izin masuk. Dan tanpa mereka sadari, pintu itu sebenarnya sudah mereka buka lebar-lebar dengan keinginan mereka sendiri. Matahari terbenam di ufuk barat, menyisakan guratan jingga yang perlahan berubah menjadi kelabu legam, laksana luka yang memar. Joko memacu langkahnya membelah semak belukar yang berduri. Nafasnya tersengal-sengal, seirama dengan detak jantung yang memburu kencang, sebuah drum perang yang hanya bisa didengarnya sendiri. Ia membawa sepotong kertas berisi alamat samar yang diberikan oleh Pak Budi, sebuah petunjuk berbahaya menuju kediaman dukun tua yang konon mampu mengubah nasib seseorang dalam semalam. Hutan jati di depan sana tampak seperti barisan raksasa yang sedang berbaris rapi. Pohon-pohon tua yang menjulang tinggi memandanginya dengan tatapan dingin dan menghakimi, seolah mereka tahu niat busuk yang dibawa oleh Joko ke dalam wilayah mereka. Setiap dahan pohon yang patah di bawah pijakannya terdengar seperti suara tulang yang retak, menggema nyaring di tengah sunyinya hutan yang semakin gelap. Joko berkali-kali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada orang yang membuntuti perjalanannya. Namun yang ia rasakan hanyalah hawa dingin yang merayap di balik tengkuknya. Sebuah peringatan naluriah yang mengerikan, yang sayangnya ia abaikan demi ambisi yang menggebu-gebu,
sebuah api yang membakar akal sehatnya. Ia merasa seperti sedang memasuki perangkap yang dibangun oleh kehendaknya sendiri. Setiap desiran angin yang melewati dedaunan kering terdengar seperti bisikan-bisikan setan yang mencoba menggodanya untuk berbalik arah. Namun ia terus melangkah, didorong oleh keputusasaan yang lebih kuat daripada rasa takut. Setelah berjalan selama lebih dari 1 jam, melewati pohon-pohon yang semakin lebat dan jalan setapak yang semakin tidak jelas, ia akhirnya menemukan sebuah gubuk kayu kecil yang tampak doyong di tengah clearing. Gubuk itu dikelilingi oleh pepohonan beringin yang akarnya menjuntai hingga menyentuh tanah laksana jenggot tua, menciptakan suasana yang sangat mencekam dan sakral. "Permisi, apakah ada orang di sini?" tanya Joko dengan suara serak, keberaniannya yang sudah mulai menipis terkikis oleh suasana yang semakin menekan. Ia menunggu beberapa saat, namun tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berdesir di antara dedaunan beringin yang terdengar seperti desiran naga yang sedang tidur. Tiba-tiba, tanpa ada embusan angin sedikit pun, pintu gubuk itu terbuka sendiri perlahan, mencicit dengan suara yang sangat menusuk telinga. Sebuah suara serak terdengar dari dalam kegelapan gubuk, menyambutnya dengan tawa kecil yang terdengar seperti gesekan antara logam berkarat. "Masuklah, Joko. Aku sudah menunggumu sejak matahari masih tegak di kepala," sahut sosok tua dari balik bayang-bayang di dalam gubuk. Joko tertegun. Dingin yang menyergapnya bukan hanya berasal dari udara malam, melainkan dari kenyataan bahwa pria tua itu menyebutkan namanya. Ia tidak pernah menyebutkan namanya kepada siapapun, bahkan kepada Pak Budi sekalipun. Dengan kaki gemetar, ia melangkah masuk ke dalam gubuk. Aroma kemenyan yang tajam menusuk hidung, bercampur dengan bau tanah basah yang busuk dan sesuatu yang lain, sesuatu yang amis dan manis sekaligus, laksan bau darah yang mulai membusuk. Di hadapannya, seorang pria tua duduk bersila dengan mata tertutup. Pakaiannya lusuh dan kotor, namun ada aura kekuasaan yang aneh dan mengerikan yang membuat Joko merasa dirinya sekecil debu di hadapan sosok tersebut. "Bagaimana Simbah tahu nama saya?" tanya Joko, berusaha menjaga nada bicaranya tetap tenang meskipun ketakutan mulai merajai pikirannya, menari-nari di atas sarafnya yang sudah tegang. Dukun itu membuka matanya perlahan. Joko hampir berteriak ketakutan saat melihat bahwa pupil matanya tampak putih seluruhnya, memberikan kesan hampa yang sangat mengerikan, laksana mata patung yang kehilangan jiwanya. "Nama hanyalah rangkaian suara, Joko. Namun nasibmu sudah tertulis jelas di garis tanganmu yang penuh dengan lubang-lubang hutang. Kau datang bukan karena keinginan, melainkan karena keterpaksaan yang membusuk di dalam hatimu." Suaranya datar, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti palu yang menghantam jiwa Joko. Joko menelan ludah dengan susah payah, tenggorokannya terasa kering. Saya butuh bantuan. Hidup saya sudah tidak karuan lagi. Saya dengar Simbah bisa memberikan kekayaan instan melalui penglaris itu." Ia mengucapkan kata penglaris dengan suara yang hampir tidak terdengar, seolah kata itu sendiri adalah sebuah kutukan. Si dukun, yang kemudian dikenal sebagai Mbah Gembel, tersenyum tipis, memperlihatkan deretan giginya yang menghitam dan rusak. "Semua orang menginginkan emas, Joko. Namun sedikit yang berani menanggung beban dari tumpukan logam kuning itu. Jalan yang kau minta bukanlah jalan yang diterangi cahaya, melainkan lorong gelap yang hanya bisa dilalui dengan tumbal." "Tumbal seperti apa?" tanya Joko, detak jantungnya semakin kencang. "Saya sudah siap melakukan apa saja asal hutang saya lunas dan saya bisa hidup layak." Kali ini, rasa putus asanya telah menelan logika sehatnya sepenuhnya, meninggalkan hanya kerangka jiwa yang lapar akan kekayaan. Mbah Gembel merangkak mendekat, gerakannya aneh dan tidak wajar, laksana laba-laba yang sedang memburu mangsanya. Jemarinya yang kurus kering dan kuku-kukunya yang panjang mencengkeram lutut Joko dengan sangat kuat, mencengkeram hingga terasa sakit. "Ingat, Le, sekali kaki melangkah ke gerbang ini, tidak ada jalan pulang. Tuyul itu akan membawakanmu kepingan uang setiap malam. Namun,
Ia butuh ikatan kuat sebagai pemanggilnya. Tumbal pertama harus berasal dari darah dagingmu sendiri. Harus dari orang yang paling kau sayangi agar arwahnya memiliki ikatan emosional untuk mengabdi selamanya. Joko terdiam. Darahnya seolah membeku di pembuluhnya. Pikirannya langsung tertuju pada ibunya, Mbok Marni. Wajah wanita tua itu yang selalu menasehatinya tentang kejujuran terbayang jelas di benaknya, seolah sedang menatapnya dengan penuh harap dan kasih sayang. Namun bayangan para penagih hutang yang akan menyita rumah mereka besok pagi segera menghapus rasa bersalah tersebut dengan kejam. Ambisi kekuasaan telah membutakan mata batinnya sepenuhnya, menutupi satu-satunya sumber cahaya yang tersisa di dalam dirinya. Apa tidak ada pilihan lain? Bagaimana kalau orang lain saja? Desak Joko dengan suara gemetar, harapan terakhirnya yang sia-sia. Darah orang lain tidak akan mengikat mereka dengan erat. Jawab Mbah Gembel tegas, suaranya meninggi, membawa otoritas yang tidak bisa ditawar. Jika kau tidak berani memberikan darah keluargamu, jangan bermimpi untuk keluar dari lubang kemiskinan ini. Pikirkan matang-matang, Joko. Besok malam jika kau datang lagi membawa tekad yang bulat, aku akan memulai ritual itu. Jika tidak, maka bersiaplah melihat rumahmu hancur dan namamu diinjak-injak oleh orang-orang yang menagih utangmu. Joko tidak menjawab. Ia berdiri dengan terguncang dan bergegas keluar dari gubuk itu dengan langkah kaki yang tidak beraturan, hampir terjatuh beberapa kali. Udara malam di luar terasa lebih menusuk dari sebelumnya, seolah hutan itu sendiri sedang menolak kehadirannya. Ia tidak menoleh ke belakang lagi, namun ia bisa merasakan hawa dingin yang mengikutinya, sebuah bayangan yang menempel di punggungnya. Seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi setiap langkahnya pulang, sesuatu yang sudah tertarik dengan aroma keputusasaannya. Sepanjang jalan, pikirannya berkecamuk. Ia tahu itu adalah perbuatan keji yang melanggar kodrat, sebuah pengkhianatan yang tidak akan pernah bisa diampuni. Namun gambaran uang yang menumpuk di bawah bantal membuatnya merasa seolah-olah ia sedang menaruh harapan pada ilusi yang indah, sebuah mimpi indah yang dibangun di atas kuburan orang tuanya sendiri. Sesampainya di depan rumahnya, ia melihat cahaya lampu minyak masih menyala terang. Siti sedang duduk di teras menunggunya dengan wajah yang penuh rasa was-was dan harap campur aduk. Begitu melihat Joko, wanita itu langsung berdiri dan menarik tangan suaminya ke dalam dengan kasar. "Bagaimana? Apakah dia bisa membantu kita?" tanya Siti dengan suara yang hampir tidak terdengar, gemetar karena antisipasi. Joko duduk di lantai kayu, menatap istrinya dengan tatapan kosong yang mengerikan. "Dia bisa membantu kita, Ti. Tapi dia meminta harga yang sangat mahal." "Mahal? Berapa banyak uang yang dia minta?" "Kita bisa menjual perabotan dapur atau tanah sawah kecil milik ibu," kata Siti dengan cepat. Pikirannya sudah bergerak ke arah materi. "Bukan uang, Ti," potong Joko pelan. Ia menatap wajah istrinya dengan lekat, mencoba mencari keberanian di balik tatapan wanita itu. Namun yang ia temukan hanyalah cerminan dari keserakahannya sendiri. Darah daging sendiri. Siti membelalakkan matanya. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Namun mata itu justru berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena ketakutan yang bercampur dengan nafsu akan kehidupan yang lebih baik. Apakah kita benar-benar akan melakukannya?" tanya Siti sekali lagi. Suaranya kini terdengar sangat datar dan dingin, seolah ia sudah kehilangan nuraninya sejak Joko menceritakan syarat itu. Joko tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai di mana bayangan mereka berdua terlihat menyatu dengan kegelapan, sebuah pertanda buruk yang tidak mereka pahami. Malam itu, di desa Jiriharjo, sebuah keputusan terkutuk telah terpatri. Mereka sudah memilih jalan yang akan membawa mereka menuju kehancuran yang abadi, meninggalkan kemanusiaan demi lembaran uang yang tidak akan pernah bisa membeli ketenangan jiwa. Di luar, suara burung hantu terdengar melengking di kejauhan, seolah-olah sedang menertawakan pilihan bodoh yang baru saja mereka buat. Sebuah tawa yang akan terus menghantui mereka sampai akhir hayat. Malam merayap perlahan,
membawa kabut tebal yang menelan rumah kayu Joko dan Siti. Suasana di dalam sana terasa jauh lebih dingin dari biasanya, sebuah dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Seolah dinding-dinding kayu itu ikut bergidik menyaksikan rencana keji yang akan segera dieksekusi oleh penghuninya. Di tengah ruang tamu, Joko sibuk memastikan perlengkapan ritualnya tersimpan rapat di dalam tas besar yang tergeletak di lantai. Keringat dingin terus mengucur di pelipisnya, menetes ke pipinya yang pucat. Meski udara malam itu membekukan napas, ia tidak berani menatap cermin karena ia merasa bayangannya sendiri di sana tampak asing, penuh dengan kebencian dan ambisi yang membusuk, sebuah wajah asing yang ia tidak kenali. Siti muncul dari balik tirai kamar, menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang seperti genderang perang. Ia mengenakan pakaian hitam yang selaras dengan kegelapan yang sebentar lagi akan mereka undang ke dalam hidup mereka. Wajahnya yang cantik kini terasa keras dan dingin, ditutupi oleh lapisan ketakutan dan keserakahan yang saling bertarung. Mbok Marni menyusul dari belakang, berjalan dengan bantuan tongkatnya yang berderit setiap kali menapak di lantai kayu yang mulai lapuk. Wanita tua itu tampak begitu rapuh, namun matanya masih memancarkan kedamaian yang justru membuat Joko merasa sangat terganggu. Sebuah cahaya yang mengingatkannya pada jalan benar yang telah ia tinggalkan. "Le, beneran kita mau ke makam bapakmu malam-malam begini? Udaranya lagi tidak enak, rasanya kayak ada yang janggal," ujar Mbok Marni dengan suara lirih, penuh dengan kekhawatiran. Logat Jawanya yang kental terasa sangat menusuk nurani Joko, seolah sang ibu sudah mencium bau kematian yang mereka bawa dalam hati. "Sudahlah, Bu. Kan sudah niat dari tadi. Mumpung malam ini bulan sedang terang supaya jalannya tidak terlalu gelap," sahut Joko singkat, berusaha memalingkan wajah agar tidak menatap mata ibunya. Ia takut jika ia menatap wanita tua itu lebih lama, ia akan membatalkan rencana terkutuk ini, sebuah kelemahan yang tidak boleh ia tunjukkan di depan istrinya. Mereka pun melangkah keluar rumah, meninggalkan kegelapan yang kini terasa memiliki nyawanya sendiri. Sepanjang perjalanan menuju rumah tua di pinggiran desa, suasana di sekitar mereka menjadi tidak wajar. Burung hantu tidak terdengar berbunyi, jangkrik pun mendadak membisu. Seolah seluruh alam semesta menahan napas, menyaksikan pengkhianatan anak terhadap orang tuanya yang akan segera terjadi, sebuah drama kelam yang ditulis oleh tangan iblis sendiri. Rumah tua yang dituju adalah bekas kediaman warga yang sudah lama pergi merantau dan tak pernah kembali, sebuah bangunan kayu yang kini lebih menyerupai sarang bagi makhluk-makhluk tak kasat mata yang sedang menunggu mangsa baru. Begitu sampai di depan pintu rumah tua yang reot, hawa dingin yang luar biasa menyambut mereka, sebuah hawa yang terasa berbeda dari dinginnya malam biasa. Joko mendorong pintu itu hingga terbuka dengan suara decitan yang memecah keheningan, seolah pintu itu sedang berteriak kesakitan. Di dalam ruangan, bau kemenyan yang menyengat langsung menusuk hidung, jauh lebih kuat daripada saat Joko pertama kali datang. Mbah Gembel, sang dukun tua, sudah menunggu di tengah ruangan, duduk bersila dengan asap dupa yang mengepul tebal di sekitarnya, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Pria tua itu menatap mereka dengan tatapan mata putihnya yang kosong, membuat nyali Siti menciut seketika, seolah jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya. "Kalian datang tepat waktu," ucap Mbah Gembel dengan suara serak yang seolah keluar dari lubang dalam bumi, sebuah suara yang tidak memiliki sumber yang jelas. Mbok Marni berhenti melangkah, matanya membelalak ketakutan saat melihat sosok dukun tersebut dan suasana mengerikan di dalam ruangan. "Joko, siapa orang ini? Kenapa kita dibawa ke tempat kotor begini? Kamu mau apa, Nak?" tanyanya dengan suara bergetar. Sebuah dugaan buruk mulai tumbuh di benaknya. Joko mencengkeram lengan ibunya dengan kasar, sebuah tindakan yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. "Diam, Bu, jangan banyak tanya. Ibu cuma harus duduk di sana dan ikuti perintah orang ini. Ini satu-satunya cara supaya hidup kami tidak sengsara lagi." Suaranya keras dan kejam, sebuah suara yang tidak lagi milik anaknya yang lembut.
Dengarkan ibu, harta itu tidak akan dibawa mati. Jangan gadaikan jiwamu untuk hal yang tidak diridai, merintih Mbok Marni. Air matanya jatuh membasahi pipinya yang keriput. Ia berusaha melepaskan diri dari pegangan Joko yang kuat seperti besi, namun tenaga anaknya jauh lebih besar. Siti pun turun tangan, memegangi kaki ibu mertuanya agar tidak bisa melarikan diri. Ibu tidak paham, ibu selama ini cuma jadi beban. Apa ibu mau kami mati dibunuh penagih hutang? Kita butuh uang, Bu. Dan malam ini, ibu adalah jalannya, kata Siti dengan suara yang dingin dan kejam. Sebuah pengkhianatan terhadap wanita yang telah memperlakukannya dengan baik selama ini. Dengan paksa, Mbok Marni didudukkan di tengah lingkaran yang sudah ditaburi bunga 7 rupa. Mbah Gembel mulai merapal mantra dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh telinga manusia biasa, sebuah bahasa yang kuno dan penuh dengan kekuatan gelap. Suaranya terdengar seperti bisikan ribuan orang yang tersiksa secara bersamaan, menciptakan simfoni kengerian yang menggetarkan jiwa. Di sekeliling ruangan, dinding-dinding kayu mulai berderit hebat, seolah bangunan tersebut berusaha merobohkan dirinya sendiri untuk menghentikan ritual keji yang sedang terjadi. Joko dan Siti hanya bisa mematung di sudut ruangan. Ketakutan mereka kini bercampur dengan keserakahan yang membutakan, sebuah racun mematikan yang telah merasuki jiwa mereka. Darah yang mengalir adalah kunci pembuka pintu harta, kata Mbah Gembel sembari mengeluarkan sebuah keris kecil berkarat dari balik bajunya. Ia menyerahkan keris itu kepada Joko. Lakukanlah jika kau ingin hidupmu berubah selamanya. Joko menerima keris itu dengan tangan gemetar. Ia menatap ibunya yang kini sudah pasrah, tidak lagi melawan, namun menatapnya dengan tatapan penuh kasih sayang yang tak pantas diterima oleh seorang pendosa seperti dirinya. Sebuah tatapan yang lebih menyakitkan daripada tikaman apapun. Maafkan aku, Bu. Bisik Joko dengan suara yang hampir tenggelam dalam dentuman jantungnya sendiri. Ia mengayunkan keris itu tepat di depan mata ibunya, sebuah gerakan yang lambat namun pasti. Dalam sekejap, ruangan itu terasa berputar. Suara teriakan tertahan terdengar dari mulut Mbok Marni saat besi dingin itu menembus kulitnya. Darah segar mengalir deras, membasahi lantai tanah yang seolah-olah haus akan kehidupan, menyerapnya dengan cepat. Segera setelah darah itu menyentuh tanah, ruangan itu bergetar hebat. Asap kemenyan berubah menjadi hitam pekat, memenuhi setiap sudut hingga Joko dan Siti tidak bisa melihat apapun kecuali kegelapan yang menyesakan. Di tengah kabut hitam tersebut, terdengar suara tawa anak kecil yang nyaring, sahut-sahutan dari langit-langit hingga bawah lantai. Itu bukan tawa bahagia, melainkan tawa jahat yang penuh dengan hasrat untuk mencelakakan, sebuah tawa yang akan menghantum mimpi mereka selamanya. Mbok Marni tersungkur di lantai, napasnya terputus-putus, namun matanya tetap tertuju pada Joko, sebuah tatapan penuh dengan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam. Sebelum napas terakhirnya lepas, ia hanya mengucapkan satu kata dengan suara yang sangat berat, sebuah kutukan yang akan terus mengikuti mereka. Menyesallah. Setelah keheningan kembali menghampiri, sosok Mbok Marni sudah tidak bergerak lagi. Sang dukun tersenyum lebar, menampakkan gigi-giginya yang menghitam di dalam kegelapan. Selesai. Sekarang mereka sudah menjadi milikmu. Mulai malam ini, setiap kali kau membuka mata di pagi hari, uang akan menunggumu di bawah bantal. Joko dan Siti tidak mengucapkan sepatah pun. Mereka terlalu terpaku pada jasad ibu yang baru saja mereka korbankan, jasad yang masih hangat namun sudah tidak bernyawa. Rasa bersalah mulai mencoba masuk ke benak mereka, namun seolah ada sesuatu yang menarik rasa itu keluar dan menggantikannya dengan imajinasi kekayaan yang melimpah, sebuah ilusi yang indah namun beracun. Mereka melangkah keluar dari rumah tua itu tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan jasad Mbok Marni dalam kegelapan total. Sebuah tindakan yang lebih kejam daripada pembunuhan itu sendiri. Malam itu mereka pulang dengan perasaan yang sangat aneh. Mereka merasa menang, namun di saat yang sama, mereka merasa ada bagian dari jiwa mereka yang ikut terkubur bersama ibunya di rumah tua tersebut.
Angin malam berhembus kencang, membawa suara bisikan yang seolah mengikuti langkah kaki mereka. Seolah-olah sesuatu dari rumah tua itu sudah mulai mengawasi mereka, menunggu waktu untuk menagih janji yang jauh lebih besar daripada sekedar uang. Mereka baru saja membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup selamanya. Dan kini, mereka tidak lagi memiliki jalan untuk kembali pulang ke kehidupan yang normal. Matahari menyelinap malu-malu di balik cakrawala, menyentuh dedaunan kering dengan cahaya keemasan yang terasa dingin dan tidak menyenangkan. Joko terbangun dengan napas memburu, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Mimpi buruk tentang ibunya yang berlumuran darah, dengan tatapan menuduh yang tidak pernah hilang, terus berputar di dalam kepalanya. Namun, ketika ia menoleh ke samping, ia mendapati Siti yang masih terlelap dalam posisi membelakanginya. Tidurnya tidak tenang, sesekali berdesis dan menggeliat seolah sedang bermimpi buruk juga. Ia beranjak dari tempat tidur, hendak menuju kamar mandi untuk mencuci muka, berharap air dingin bisa menyegarkan pikirannya yang kacau. Namun, langkahnya terhenti saat matanya tertuju pada tumpukan kain yang diletakkan di bawah bantalnya. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan yang sejak semalam mencengkeram jiwanya. Dengan jemari gemetar, Joko menarik bantal itu perlahan. Di sana, tertumpuk rapi puluhan lembar uang kertas dengan nominal tinggi. Jumlahnya luar biasa banyak, jauh melebihi yang pernah ia bayangkan. Cukup untuk melunasi seluruh hutang mereka dan memulai hidup baru yang mewah. Sebuah kehidupan yang selalu ia impikan. Napasnya tercekat, bukan karena sukacita, melainkan karena getaran aneh yang menjalar ke sekujur tubuhnya saat ia menyentuh uang tersebut. Uang itu terasa tidak wajar, dingin seperti es dan berbau amis, persis seperti bau darah yang ia cium di rumah tua semalam, sebuah aroma yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. "Mas, apa itu?" Suara Siti terdengar serak dari arah belakang. Wanita itu terbangun oleh gerakan Joko, matanya yang masih mengantuk tertuju pada tumpukan uang yang berkilau di bawah cahaya pagi yang remang-remang. Joko menoleh, wajahnya pucat pasi. Ini uangnya, Ti. Sesuai janji dukun itu, uangnya benar-benar ada di sini." Siti segera bangkit dan mendekat, matanya berbinar dengan cepat. Keserakahan seketika menghapus bayang-bayang ketakutan di wajahnya, menggantinya dengan sebuah kegembiraan yang mengerikan. Ia meraih lembaran-lembaran uang itu, menghitungnya dengan cepat dan canggung, seolah sedang memegang tiket kebebasan yang sangat ia dambakan. "Akhirnya kita menang, Mas. Kita tidak perlu lagi takut pada rentenir itu. Ibu sudah tidak ada dan sekarang dunia ini ada di genggaman kita," katanya dengan suara yang riang, namun ada sesuatu yang berubah dalam suaranya, sebuah kekasaran yang tidak pernah ada sebelumnya. "Jangan bicara tentang ibu," potong Joko tajam, rasa bersalah yang ia coba tahan tiba-tiba meledak. Ia merasa muak dengan kenyataan bahwa uang ini adalah bayaran dari nyawa wanita yang telah melahirkannya, yang telah merawatnya dengan kasih sayang tanpa batas. Namun, saat melihat jumlah uang yang begitu besar dan melihat kegembiraan di wajah istrinya, ia pun menelan egonya dalam-dalam, membiarkan racun keserakahan terus mengalir dalam pembuluh darahnya. "Segera simpan ini. Kita harus melunasi hutang kita sebelum orang-orang itu datang mengacau lagi." Hari itu, suasana rumah mereka berubah drastis. Joko dan Siti melunasi semua hutang mereka dengan gaya pongah dan sombong, menertawakan wajah pucat para penagih hutang yang tidak percaya dengan kekayaan tiba-tiba mereka. Mereka membeli perabotan baru, mengganti dinding kayu yang lapuk dengan papan jati yang mengkilap, dan mengisi lemari dengan pakaian-pakaian mahal yang mereka lihat di kota. Penduduk desa pun mulai berbisik-bisik bertanya-tanya dari mana asal kekayaan mereka yang datang begitu tiba-tiba. Namun, setiap kali ditanya, mereka hanya menjawab dengan ringan bahwa mereka mendapatkan warisan dari seorang kerabat jauh yang meninggal di kota, sebuah kebohongan yang mereka mulai percayai sendiri. Namun, di balik kemewahan yang mereka pamerkan, rumah itu sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda keganjilan yang tidak bisa diabaikan. Ketika malam tiba,
Suasana di dalam rumah menjadi sangat mencekam. Suara langkah kaki kecil yang ritmis sering terdengar di langit-langit kamar, seolah ada anak-anak kecil yang sedang berlarian tanpa henti di atas sana. Joko seringkali terbangun tengah malam karena mendengar suara tawa yang sangat halus dan menusuk telinga. Suara tawa yang terdengar sangat riang, namun sekaligus sangat menyayat hati, sebuah pengingat konstan akan harga yang harus mereka bayar. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di ruang makan yang kini dipenuhi makanan mewah yang tidak pernah mereka sentuh, Siti tiba-tiba membeku. Ia menatap sudut ruangan yang gelap dengan mata terbelalak, tubuhnya kaku. "Mas, coba lihat di sana," bisik Siti dengan suara yang bergetar hebat. Joko mengikuti arah pandang istrinya. Di sudut ruangan dekat dengan lemari tua yang mereka beli, ia melihat bayangan kecil yang sedang berjongkok. Sosok itu tampak seperti seorang anak kecil dengan kulit pucat yang terlihat transparan, namun memiliki senyuman yang sangat lebar dan tidak wajar. Namun, saat Joko mengedipkan matanya, sosok itu menghilang dalam sekejap, menyisakan hawa dingin yang luar biasa menusuk tulang. "Hanya halusinasi, mungkin karena kita terlalu lelah," sahut Joko, berusaha menenangkan diri meskipun jantungnya berdegup tak beraturan dan keringat dingin mulai membasahi keningnya. "Bukan halusinasi, Mas. Aku sudah melihatnya lebih dari sekali," sahut Siti sambil memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar. "Dan kau tahu apa yang lebih menakutkan? Setiap malam saat aku terbangun, aku merasa ada tangan kecil yang mengusap kakiku. Rasanya sangat dingin, seperti tangan orang mati." Ketakutan yang nyata mulai menyelimuti mereka berdua. Kekayaan yang mereka impikan kini justru terasa seperti penjara yang sangat mengerikan. Mereka tidak lagi bisa menikmati makanan mewah di atas meja karena selera makan mereka hilang, dimakan oleh rasa cemas yang tak berkesudahan. Setiap sudut ruangan kini terasa diawasi oleh ribuan mata yang tak terlihat, menunggu saat yang tepat untuk menagih janji yang lebih dalam. "Mungkin kita harus menemui dukun itu lagi," usul Joko dengan suara yang sangat rendah, hampir berupa bisikan yang penuh dengan ketakutan. "Kita harus bertanya bagaimana cara agar hal-hal aneh ini berhenti mengganggu kita. Jangan apa yang dia bilang, sekali kita masuk, tidak ada jalan pulang," kata Siti, menatap suaminya dengan penuh keputusasaan. Wajahnya yang cantik kini terlihat tua dan lelah. "Kita harus bertahan. Mungkin ini hanya proses adaptasi dari pesugihan yang kita lakukan." Tiba-tiba, suara tawa anak kecil itu terdengar lebih jelas dari arah dapur, disusul dengan dentuman keras benda-benda dapur yang jatuh ke lantai. Joko berlari menuju dapur dengan hati yang berdebar kencang. Namun, ruangan itu dalam keadaan kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, piring-piring yang baru mereka beli sudah berserakan pecah di lantai. Lebih parahnya lagi, di atas meja makan, tertumpuk kembali tumpukan uang yang jauh lebih banyak dari hari sebelumnya. Namun, di antara lembaran uang itu, terdapat bercak-bercak darah segar yang masih basah dan menetes ke lantai. Joko terpaku di tempatnya, darahnya seolah membeku. Ia menyentuh darah itu dengan jari telunjuknya, baunya benar-benar amis seperti darah manusia. "Ras, lihat ini bukan uang biasa. Ini adalah uang yang dicuci dengan darah." Siti datang menyusul, wajahnya kini sepucat kertas. Ia menatap tumpukan uang yang berlumuran darah itu dengan perasaan mual yang luar biasa, perutnya terasa muntah. "Kita harus membuang uang ini, Mas. Kita tidak bisa memakainya lagi." "Tidak bisa," teriak Joko frustrasi, rasa takutnya berubah menjadi amarah yang tidak terarah. "Kalau kita membuang ini, kita akan kembali miskin. Dan ingat apa kata dukun itu? Tumbal pertama adalah pembuka. Kalau kita berhenti sekarang, mungkin mereka akan menuntut sesuatu yang lain dari kita." Mereka berdua terjebak dalam dilema yang mengerikan. Di satu sisi, mereka menginginkan kekayaan dan segala kemewahannya. Namun, di sisi lain, setiap hari mereka harus menghadapi teror yang semakin intens dan nyata. Rumah itu kini tidak lagi terasa seperti tempat perlindungan.
melainkan sebagai tempat pemujaan yang dihuni oleh entitas-entitas jahat yang lapar. Mereka tidak menyadari bahwa setiap uang yang mereka gunakan sebenarnya adalah bagian dari kutukan yang perlahan-lahan merenggut kewarasan mereka, satu lembar demi satu lembar, satu hari demi satu hari. Malam itu mereka memutuskan untuk tidur di ruang tamu dengan lampu yang menyala terang, berharap cahaya bisa mengusir kegelapan. Namun, kegelapan tidak bisa diusir oleh lampu minyak. Dari balik dinding, suara bisikan-bisikan mulai terdengar, memanggil nama mereka dengan suara yang sangat familiar. Itu adalah suara Mbok Marni, suara ibu yang sudah mereka korbankan yang kini terdengar seperti sedang merintih kesakitan di tengah kegelapan hutan. Joko, Siti, kalian akan segera bergabung dengan ibu di sini. Bisik suara itu memenuhi seluruh ruangan, membuat telinga mereka berdenging hebat. Joko menutup telinganya dengan bantal, sementara Siti menangis tanpa henti di sampingnya. Mereka baru saja memulai hidup baru. Namun malam itu mereka sadar bahwa hidup baru yang mereka bangun bukanlah surga, melainkan pintu gerbang menuju neraka yang akan menelan mereka bulat-bulat. Mereka hanyalah boneka dalam permainan yang jauh lebih besar dan lebih keji. Sebuah siklus dosa yang menuntut pembayaran hingga tetes darah terakhir. Dan di luar rumah, di bawah rembulan yang redup, sosok-sosok kecil mulai bermunculan, mengelilingi rumah mereka dengan senyum yang tidak pernah berhenti melebar. Udara di dalam rumah itu terasa semakin berat, seolah oksigen perlahan disedot habis oleh kehadiran sesuatu yang tak kasat mata yang semakin kuat. Sejak peristiwa berdarah di meja makan malam itu, rumah megah yang dibangun dari uang haram tersebut seakan berubah menjadi peti mati raksasa yang indah namun mematikan. Joko kini terlihat jauh lebih kurus, pipinya yang dulu tirus kini semakin cekung dengan lingkaran hitam pekat yang menjalar di bawah kelopak matanya. Ia tidak lagi bisa tidur dengan tenang, setiap detik yang berlalu seakan dihitung oleh suara detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang karena ketakutan yang konstan. Setiap desiran angin, setiap keretakan kayu, membuatnya terlonjak ketakutan. Siti, yang dulunya begitu terobsesi dengan kemewahan, kini hanya duduk terdiam di sudut kamar sambil memeluk bantal. Pakaian sutra yang ia kenakan tampak kusuh, seolah ia baru saja bangkit dari kubur. Tangannya yang dulu halus dan lembut kini penuh dengan luka-luka kecil yang tidak ia sadari dari mana asalnya. Luka-luka goresan kecil yang terasa gatal dan perih. Setiap pagi mereka mendapati uang dalam jumlah yang lebih banyak, namun uang-uang itu kini tidak lagi terasa seperti kertas. Ia terasa seperti kulit kering yang dingin dan licin, berbau anyir tanah kuburan yang baru digali, sebuah bau yang membuat mereka mual dan ingin muntah. "Mas, sudah seminggu kita tidak bisa memejamkan mata," bisik Siti dengan suara serak yang memilukan. Logat Jawanya terdengar putus asa, bercampur dengan isak tangis yang tertahan di tenggorokannya. Anak-anak kecil itu, mereka makin berani masuk ke dalam kamar. "Tadi malam aku melihat salah satu dari mereka duduk di atas dadaku. Wajahnya hancur, Mas. Matanya hanya menyisakan lubang hitam yang menatapku seolah ingin menarik jiwaku keluar." Joko, yang sedang berdiri di ambang jendela, menatap ke arah halaman rumah yang kini dipenuhi kabut tebal, meremas gagang pisau dapur yang ia genggam dengan sangat erat. Ia tidak berani menoleh ke arah istrinya, takut jika ketakutan di wajahnya akan menular dan menghancurkan sisa-sisa keberanian yang ia miliki. "Aku tahu, Ras, aku pun mendengarnya. Mereka tidak cuma masuk ke kamar. Mereka sudah berani menyentuh kita. Tadi saat aku ke sumur, ada jemari dingin yang menarik kakiku dari bawah. Kalau aku tidak segera berlari, mungkin aku sudah diseret masuk ke dalam sumur itu." Tiba-tiba, suara tawa melengking pecah dari arah plafon rumah. Itu bukan suara satu orang, melainkan ratusan tawa anak-anak yang saling bersahutan, membuat rumah itu seolah ikut bergetar. Joko terlonjak kaget, pisaunya terjatuh ke lantai kayu dengan dentang nyaring yang memekakkan telinga. Ia berlari ke arah Siti dan mendekap istrinya dengan sangat erat,
seolah-olah itu adalah perlindungan terakhir yang mereka miliki di tengah lautan teror. "Kalian mendengar itu?" teriak Joko ke arah sudut ruangan yang gelap, suaranya penuh dengan emosi yang meluap. "Apa yang kalian mau? Kami sudah memberikan apa yang kalian minta. Kami sudah memberikan segalanya. Pergi kalian." Namun, teriakan itu hanya dibalas dengan suara langkah kaki kecil yang semakin mendekat. Dari arah kegelapan lorong rumah, tampak bulatan-bulatan bayangan kecil dengan mata merah menyala yang menatap mereka dengan penuh kelaparan. Bukan lagi satu atau dua, jumlah mereka kini tampak ratusan, memenuhi setiap sudut ruangan hingga lantai kayu pun seolah melengkung di bawah beban mereka. Mereka tidak lagi sekadar menakut-nakuti. Kehadiran mereka kini mulai menuntut sesuatu yang lebih vital dari sekedar uang. Siti menjerit histeris saat ia merasakan kulit lengannya terasa panas seperti tersiram air mendidih. "Mas, lengan ini, sesuatu sedang menggigitku." Joko segera menyalakan lampu minyak dengan tangan gemetar. Di bawah cahaya yang temaram, ia melihat lengan Siti tidak lagi mulus. Kulit wanita itu tampak membiru dengan bekas gigitan-gigitan kecil yang berjejer rapi, mengeluarkan cairan kental berwarna hitam pekat. Darah Siti perlahan tersedot keluar, seolah ada sesuatu yang sedang meminum kehidupan dari tubuhnya secara paksa. Joko segera mengambil kain untuk membalut luka itu, namun darah itu terus merembes keluar, seolah tak mau berhenti, sebuah pertanda yang sangat mengerikan. "Ini bukan lagi soal harta, ras," ujar Joko dengan wajah yang kini lebih pucat dari mayat. "Mereka sedang mengeringkan kita. Mereka memakan tenaga kita. Mereka meminum darah kita sedikit demi sedikit agar kita tetap hidup sebagai sumber makanan mereka untuk waktu yang lama. Kita adalah ternak yang sedang digemukkan. Kita harus pergi dari sini, Mas. Kita tinggalkan rumah ini. Kita tinggalkan semua uang ini," seru Siti sambil berusaha berdiri. Namun, tubuhnya terasa sangat lemah hingga ia kembali terjatuh ke lantai. "Aku tidak mau mati di tangan makhluk-makhluk terkutuk ini." "Kita tidak bisa lari," jawab Joko lirih, menatap pintu rumah yang kini tampak terkunci secara gaib. Ia sudah mencoba membukanya berkali-kali, namun gagang pintu itu tidak bisa digerakkan, seolah disemen oleh kekuatan yang tak terlihat. "Sejak ritual itu selesai, kita sudah terikat dengan rumah ini. Kita adalah inang bagi mereka, dan inang tidak akan pernah dibiarkan lepas sampai jiwanya habis." Suasana semakin memanas saat sosok-sosok kecil itu mulai merayap di dinding, mendekati mereka dengan gerakan yang kaku namun sangat cepat, laksana serangga yang sedang memburu mangsanya. Salah satu dari mereka, yang berwajah paling menyerupai sosok anak kecil dengan kulit yang mengelupas, merangkak turun ke lantai dan berhenti tepat di depan kaki Joko. Makhluk itu menatapnya dengan seringai lebar yang tidak wajar, lalu mengeluarkan suara yang terdengar seperti gesekan pisau di atas piring porselin. "Butuh lebih, butuh darah," ucap makhluk itu dengan suara yang sangat berat, kontras dengan tubuhnya yang kecil. Joko merasakan lututnya lemas. Ia menyadari bahwa penderitaan mereka baru saja mencapai titik didih. Mereka mengira telah menjadi tuan atas tuyul-tuyul itu. Namun kenyataannya mereka hanyalah ternak yang sedang digemukkan sebelum disembelih. Di tengah keputusasaan tersebut, Joko teringat akan sebuah buku tua yang pernah ia lihat tersimpan di balik tumpukan kayu tua milik Mbah Gembel. Ia ingat pernah melihat buku itu terjatuh di sudut ruang ritual saat mereka membawa ibunya, sebuah buku dengan sampul kulit yang terlihat sangat kuno. "Siti, ingat buku itu?" tanya Joko dengan suara yang mulai mendapatkan sedikit ketegasan di tengah ketakutannya, sebuah percikan harapan di tengah kegelapan. "Buku milik dukun itu, ada sesuatu di sana. Aku ingat melihat catatan tentang cara menghentikan ritual ini, meskipun resikonya sangat besar." Siti menatap suaminya dengan penuh tanya, meski rasa sakit di lengannya masih mencengkeram dengan kuat. "Risiko apa? Apa ada cara untuk keluar dari neraka ini?" "Ada, tapi kita harus menemukan buku itu kembali di rumah tua tempat ritual dilakukan," jawab Joko mantap,
meskipun ia tahu bahwa kembali ke tempat itu sama dengan menyerahkan nyawa mereka secara langsung ke tangan iblis. Jika kita tidak menemukan cara untuk memutus ikatan ini, maka malam ini akan menjadi malam terakhir kita bernapas. Ratusan mata merah masih mengawasi mereka dari kegelapan, menunggu momen di mana pasangan suami istri itu menyerah sepenuhnya. Malam semakin larut, dan suara tawa di langit-langit semakin keras, seolah sedang menantang keberanian mereka yang sudah di ujung tanduk. Hawa dingin yang menusuk tulang kini bukan lagi sekedar perasaan, melainkan kenyataan yang menyelimuti setiap jengkal ruang di rumah Joko. Mereka terpaksa merangkak keluar melalui jendela belakang yang sempat jebol akibat guncangan gaib tadi malam, sebuah jalan keluar yang sempit dan berbahaya. Langkah mereka terlatih-tatih di atas tanah yang becek, seolah bumi sedang menolak kehadiran mereka. Hutan jati yang dulu mereka lewati dengan keyakinan buta kini tampak seperti barisan algojo yang siap memenggal kepala siapapun yang berani melintas. Setiap desiran angin di antara pepohonan terdengar seperti bisikan kutukan yang menghantui, menertawakan kebodohan mereka. Joko memegang tangan Siti dengan erat, jemarinya hampir mati rasa karena dingin yang tidak wajar. Mereka terus berlari menuju gubuk tua, tempat di mana janji palsu tentang kekayaan itu pertama kali diucapkan, tempat di mana semua mimpi buruk mereka dimulai. Saat bangunan reot itu muncul di depan mata, jantung mereka seakan berhenti berdetak. Gubuk itu kini tidak lagi diam. Ia memancarkan aura kegelapan yang jauh lebih pekat daripada malam pengorbanan dahulu, sebuah pintu gerbang menuju neraka yang terbuka lebar. "Mas, lihat, ada sesuatu yang bergerak di dalam," bisik Siti dengan suara yang gemetar hebat. Ia menunjuk ke arah celah dinding kayu yang terlepas, di mana terlihat bayangan-bayangan kecil yang berlarian dengan kecepatan di luar nalar manusia. Joko menarik napas panjang, mencoba memusatkan sisa-sisa keberaniannya. "Tetaplah di belakangku. Kita harus mendapatkan buku itu. Hanya itu satu-satunya cara supaya kita bisa selamat dari semua kengerian ini." Mereka menerobos masuk. Suara decitan pintu tua itu terdengar seperti jeritan kesakitan yang memecah keheningan hutan. Di dalam, pemandangan jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan oleh akal sehat. Lantai kayu gubuk itu dipenuhi oleh bekas darah yang sudah menghitam, membentuk pola-pola aneh yang tampak seperti diagram kutukan. Di tengah ruangan, tepat di atas bekas ritual mereka, sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah terkelupas tergeletak seolah menanti untuk ditemukan. Joko segera menyambar buku itu. Saat tangannya menyentuh sampul buku yang dingin dan bertekstur kasar itu, ia merasakan sengatan listrik yang menjalar ke seluruh saraf tubuhnya. Ia segera membuka lembaran demi lembaran yang penuh dengan tulisan tangan menggunakan tinta merah pekat yang terlihat laksana darah. Matanya menelusuri setiap baris dengan kecepatan yang semakin meningkat, mencari jawaban atas siksaan yang mereka alami, sebuah harapan terakhir yang sangat tipis. "Apa yang tertulis di situ, Mas? Cepat katakan," desak Siti, matanya terus melirik ke arah sudut gelap ruangan, seolah ia bisa merasakan sesuatu yang sedang bergerak di sana, sesuatu yang lapar dan marah. Joko berhenti di sebuah halaman yang memuat ilustrasi sosok seorang ibu dengan wajah yang tertutup oleh ikatan kain kafan. Jantungnya seakan copot saat membaca setiap kata yang tertulis di sana. Kata-kata yang ditulis dengan tinta merah yang terlihat segar laksana darah yang baru saja ditumpahkan. "Ya Tuhan, kita telah dibohongi sejak awal, Ras. Di sini tertulis bahwa pesugihan ini tidak pernah memberikan kekayaan secara cuma-cuma. Tumbal pertama itu hanya pembuka pintu bagi ratusan tuyul untuk datang. Mereka bukan pembawa uang, melainkan pemakan. Lalu apa tumbal selanjutnya?" tanya Siti dengan nada penuh ketakutan yang mendalam, suaranya bergetar hebat. "Tumbal berikutnya adalah pemilik pesugihan itu sendiri," jawab Joko, suaranya nyaris hilang ditelan oleh detak jantungnya sendiri yang berbunyi kencang. Ternyata arwah ibu tidak pernah pergi. Arwahnya diikat oleh Mbah Gembel menjadi penjaga utama para tuyul agar mereka tetap patuh. Tugasnya adalah memastikan bahwa pemilik pesugihan,
yaitu kita, harus diserahkan sebagai tumbal penutup agar siklus kekayaan ini tidak terputus bagi orang lain yang akan datang setelah kita. Siti jatuh terduduk, tubuhnya terguncang hebat oleh isak tangis yang tidak bisa ia tahan lagi. Jadi selama ini kita bukan kaya karena usaha. Kita cuma sedang digemukkan untuk kemudian dimakan. Ini tidak mungkin. Ibu tidak mungkin melakukan ini padaku. Ibu sudah tidak ada. Siti, teriak Joko penuh amarah dan penyesalan yang meluap-luap. Yang ada di sana hanyalah arwah yang sudah diperbudak oleh mantra keji Mbah Gembel itu. Dia bukan lagi ibu yang kita kenal, melainkan penjaga yang ditugaskan untuk menghabisi kita. Tiba-tiba, buku di tangan Joko bergetar hebat. Tulisan-tulisan di dalamnya seolah mulai bergerak, merayap keluar dari kertas dan memancar di dinding ruangan, membentuk simbol-simbol kuno yang bercahaya merah menyala. Suasana gubuk yang tadinya sunyi mendadak penuh dengan suara tawa yang sangat nyaring, tawa yang datang dari segala arah. Ratusan bayangan kecil mulai keluar dari balik lantai, dinding, dan atap, menatap pasangan itu dengan tatatan yang penuh dengan kebencian dan kelaparan. Mereka tidak lagi berbentuk anak kecil yang lucu, melainkan sosok-sosok yang menyerupai gumpalan daging dengan gigi-gigi setajam silet, sebuah pemandangan yang melebihi mimpi terburuk mereka. Mereka sudah tahu kita di sini, ujar Joko sambil berdiri, berusaha melindungi istrinya dengan tubuhnya sendiri, sebuah usaha yang sia-sia. Kita harus segera menghancurkan buku ini. Kalau buku ini dihancurkan, mungkin ikatan mantranya akan putus. Bagaimana cara menghancurkannya, Mas? Tanya Siti dengan panik. Api. Kita butuh api, seru Joko. Ia mengeluarkan pemantik yang selalu ia baca di sakunya, sebuah kebiasaan lama yang kini menjadi satu-satunya harapan mereka. Saat ia mencoba membakar lembaran buku tersebut, api yang muncul dari pemantik itu justru berubah warna menjadi biru kehijauan, sebuah warna yang tidak wajar dan mengerikan. Bukan buku itu yang terbakar, melainkan ruangan tersebut yang mulai memanas secara drastis. Dinding kayu gubuk itu mulai mengeluarkan asap hitam pekat yang berbau busuk, laksana daging yang terbakar. Sosok-sosok kecil itu semakin mendekat, membentuk lingkaran yang semakin menyempit di sekeliling mereka, mempersempit ruang gerak mereka. Kau mau membakar dosa yang sudah kau buat dengan tanganmu sendiri, Joko? Sebuah suara dingin dan berat bergema di seluruh penjuru gubuk, sebuah suara yang terasa sangat familiar. Suara Mbok Marni, namun, kini terdengar penuh dengan kebencian dan otoritas yang tak terbantahkan, sebuah suara yang tidak lagi milik ibu mereka. Di tengah ruangan, muncul sosok wanita tua dengan wajah pucat pasi dan mata yang kosong melompong. Sosok itu melayang beberapa inci di atas tanah, mengenakan pakaian lusuh yang penuh dengan noda darah kering. Itu adalah arwah Mbok Marni, yang kini telah berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, sebuah penjaga dari neraka. Siti menjerit histeris saat melihat sosok ibu mertuanya muncul di hadapan mereka, menatap dengan kebencian yang mendalam. Ibu, maafkan kami, Bu. Tolong lepaskan kami, teriak Siti sambil merangkak mundur. Namun, langkahnya terhenti oleh sosok kecil yang kini mencengkeram kakinya dengan kuat. Mbok Marni mendekat, gerakannya kaku namun mematikan. Ia menatap Joko dengan tatapan yang membuat sang anak merasa jiwanya sedang dikuliti hidup-hidup. Kalian menjual darah sendiri untuk tumpukan kertas kotor itu. Sekarang waktunya kalian membayar harganya dengan darah kalian sendiri, sampai tetes terakhir. Joko mencoba melawan dengan mengayunkan buku itu ke arah sosok ibunya, sebuah tindakan putus asa. Namun, buku tersebut mendadak terasa sangat berat dan jatuh ke lantai. Ia merasa seolah-olah tubuhnya kehilangan seluruh tenaga, lumpuh seketika oleh kekuatan yang tidak terlihat. Ratusan tuyul yang tadi hanya mengelilingi kini mulai merayap naik ke tubuh mereka, menggigit dan mencabik-cabik pakaian mereka dengan taring-taring tajam yang tak kasat mata, menciptakan rasa sakit yang luar biasa. Tolong, Ibu, aku anakmu, teriak Joko. Namun teriakannya hanya disambut oleh tawa melengking dari sosok di hadapannya,
sebuah tawa yang lebih mengerikan daripada suara neraka itu sendiri. Malam itu, gubuk tua tersebut menjadi saksi bisu dari pengkhianatan yang berujung pada kehancuran total. Mereka menyadari bahwa tidak ada doa atau buku yang bisa membatalkan janji yang telah mereka ikat dengan darah. Perjalanan menuju kematian telah dimulai, dan mereka hanyalah sisa makanan yang sedang menunggu giliran untuk ditelan oleh kegelapan yang mereka panggil sendiri. Ruangan di dalam gubuk tua itu seolah menyusut, dinding-dinding kayunya bergetar hebat seirama dengan detak jantung Joko dan Siti yang kian melemah. Di hadapan mereka, sosok Mbok Marni yang dulu begitu lembut dan penuh kasih sayang kini berdiri sebagai perwujudan murka yang mengerikan. Wajah wanita tua itu pucat pasi, matanya tidak lagi memancarkan kebaikan, melainkan lubang hitam yang menatap kehampaan dengan dingin yang mematikan. Ratusan tuyul yang tadinya hanya bersembunyi di sudut kini merayap turun dari atap dengan suara gesekan kuku yang memilukan, memenuhi setiap jengkal ruang hingga tak ada lagi tempat untuk melarikan diri. "Ibu, tolong kami menyesal, Bu, jangan lakukan ini," teriak Joko dengan suara yang pecah, penuh dengan penyesalan yang terlambat. Ia mencoba merangkak maju, namun kakinya seolah dipaku ke lantai oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Tangannya gemetar hebat saat berusaha meraih ujung kain jarik lusuh yang dikenakan ibunya, sebuah usaha sia-sia untuk meraih kembali kehangatan yang telah ia khianati. Mbok Marni tidak bergeming, ia melayang rendah, wajahnya mendekat ke arah Joko hingga napas sedingin es terasa menusuk kulit wajah anaknya. "Kalian menjual darah sendiri demi kemewahan yang fana, Joko. Sekarang waktunya kalian melunasi hutang itu dengan nyawa kalian sendiri." Suara itu menggema di dalam ruangan, bukan berasal dari mulut sang ibu, melainkan dari setiap sudut dinding yang retak, sebuah suara kolektif dari para tuyul yang lapar. Siti menjerit histeris ketika ia merasakan tangan-tangan kecil yang dingin dan licin mulai menarik ujung pakaiannya. Sosok-sosok itu menyeretnya dengan paksa ke arah tengah ruangan, ke tempat di mana darah ibu mereka pernah tumpah saat ritual pertama kali dilakukan. "Mas, tolong aku, mereka menarikku, jangan biarkan mereka mengambilku," pekik Siti sambil mencakar-cakar lantai kayu yang kini terasa lunak seperti daging busuk. Joko mencoba bangkit dengan sisa tenaga yang ia miliki, namun puluhan tuyul segera melompat ke punggungnya, menekan tubuhnya hingga ia kembali jatuh tersungkur. Ia bisa merasakan cakar-cakar kecil itu mulai menguliti bahunya, tidak dalam, namun cukup untuk membuat darah segar mengalir perlahan, menciptakan rasa sakit yang tajam yang menyengat setiap saraf di tubuhnya. Namun, yang lebih menyiksa adalah pandangan mata sang ibu yang terus menghujam jiwanya tanpa belas kasihan, sebuah pengingat akan pengkhianatan yang telah ia lakukan. "Bukankah kalian ingin kaya? Bukankah kalian ingin hidup mewah tanpa harus bekerja keras?" bisik Mbok Marni dengan nada sarkastis yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Lihatlah, rumah kalian kini dipenuhi uang. Tapi apa gunanya harta di dalam liang lahat? Kalian sudah menjadi budak dari keserakahan kalian sendiri. Dan budak harus melayani tuannya selamanya." Joko menatap ibunya dengan tatapan memelas. Air mata mengalir di pipinya, bercampur dengan darah dan keringat. "Apa tidak ada jalan keluar, Bu? Apa tidak ada tebusan lain selain nyawa kami? Kami akan memberikan apa saja, bahkan seluruh harta yang sudah kami kumpulkan." Mbok Marni tertawa getir, tawa yang terdengar seperti suara retakan kayu tua yang terbakar. "Harta kalian adalah milik tuyul-tuyul ini, dan sekarang nyawa kalian adalah makanan mereka. Kalian bukan lagi anak atau menantu bagiku, melainkan santapan yang sudah lama dinantikan." Tiba-tiba, ratusan tuyul itu serentak melompat ke arah tubuh Joko dan Siti. Mereka tidak menggigit untuk membunuh dengan cepat, melainkan mulai menggerogoti tubuh pasangan itu sedikit demi sedikit, menyerap tenaga dan umur mereka dalam proses yang sangat menyiksa. Siti bisa merasakan energinya tersedot keluar. Kulitnya perlahan mengerut dan rambutnya mulai memutih dalam sekejap mata. Ia merasa seperti sedang menjadi tua puluhan tahun hanya dalam hitungan detik. "Mas,
Aku tidak kuat lagi, lirih Siti sambil menatap suaminya dengan pandangan yang kian kabur. Kita seharusnya mendengarkan nasihat ibu dulu. Kita seharusnya hidup jujur meski susah. Joko menggenggam tangan istrinya dengan jemari yang kini tampak kurus dan layu. Ia menatap ke arah sosok ibunya yang kini mulai memudar, seolah-olah ia sedang bersiap untuk membawa mereka berdua ke dimensi kegelapan yang tak terjangkau oleh cahaya. Maafkan aku, Siti. Aku yang membawamu ke jalan ini. Aku yang merusak hidupmu. Sudahlah, kita akan menanggung ini bersama, jawab Siti lemah sebelum akhirnya ia kehilangan kesadaran karena rasa sakit yang sudah tak tertahankan. Di tengah jeritan yang perlahan menghilang, Joko melihat sosok ibunya perlahan berubah menjadi kabut hitam. Ribuan tuyul itu mulai menarik mereka ke dalam lubang gelap yang terbuka di bawah lantai kayu, sebuah celah yang seolah menjadi gerbang menuju neraka yang sebenarnya. Joko mencoba meronta, namun tubuhnya sudah tidak memiliki daya lagi. Ia hanya bisa menatap langit-langit gubuk yang mulai runtuh, menelan mereka ke dalam kegelapan abadi. Puncak dari kutukan itu akhirnya tiba. Saat Joko merasa kesadaran terakhirnya mulai memudar, ia mendengar bisikan ribuan suara anak-anak kecil yang saling berbisik di telinganya. Terima kasih, pemilik baru. Kalian akan menjadi bagian dari kami untuk selamanya. Kengerian malam itu menyisakan bekas yang dalam pada bangunan gubuk tersebut. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi perlawanan. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang mencekam dan aroma darah yang menguap di udara. Pasangan suami istri yang tadinya ingin mengubah nasib dengan jalan pintas, kini justru terjebak dalam siklus yang jauh lebih mengerikan daripada kemiskinan yang mereka takuti. Mereka tidak lagi menjadi manusia, melainkan menjadi bagian dari entitas yang akan terus memburu tumbal berikutnya. Di desa, warga mulai mencurigai hilangnya Joko dan Siti setelah 2 hari mereka tidak terlihat di pasar atau dimanapun. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mendekati hutan jati saat malam tiba. Mereka tahu ada sesuatu yang telah berubah di balik semak-semak sana. Sesuatu yang lapar dan menunggu mangsa baru untuk dikorbankan. Kutukan itu kini telah mengakar kuat, dan setiap tetes darah yang pernah tumpah di gubuk itu menjadi saksi bisu atas kejatuhan moral manusia yang begitu mudah tergoda oleh iming-iming harta instan. Malam puncak itu menjadi akhir dari perjalanan panjang Joko dan Siti. Malam puncak itu menjadi akhir dari perjalanan panjang Joko dan Siti. Mereka ditemukan beberapa hari kemudian oleh para warga desa yang memberanikan diri mencari ke dalam hutan, setelah ketidakhadiran mereka yang mencurigakan mulai menimbulkan desas-desus yang tidak menyenangkan. Namun, kondisi jenazah mereka sungguh di luar nalar manusia, sebuah pemandangan yang akan terus menghantui siapapun yang melihatnya. Wajah mereka terlihat sangat pucat, kering, dan membeku dengan ekspresi ketakutan yang akan terus menghantui mimpi para penemunya. Seolah-olah mereka mati bukan karena penyakit atau kecelakaan, melainkan karena kehabisan darah yang disedot secara paksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Keadaan rumah megah mereka juga menjadi bukti nyata akan kehancuran itu. Uang-uang yang dulu tertumpuk rapi di bawah bantal kini berubah menjadi tumpukan daun kering yang berbau busuk, sebuah ilusi yang telah sirna. Semua kemewahan yang mereka beli dengan harga yang mengerikan lenyap seolah tidak pernah ada, meninggalkan rumah itu kosong dan dingin. Warga desa yang masuk ke dalam rumah tersebut hanya menemukan keheningan yang menyesakkan dan aura jahat yang masih tertinggal, seolah-olah sesuatu masih terus mengawasi dari balik setiap sudut ruangan, menunggu. Ketakutan kini menjadi satu-satunya warisan yang mereka tinggalkan untuk penduduk desa yang tersisa. Bau tanah basah dan anyir darah menyambut 5 orang warga desa yang memberanikan diri menembus rimbunnya hutan jati. Cahaya obor yang mereka bawa bergoyang tidak karuan, menciptakan bayangan panjang yang seolah-olah mengejek langkah kaki mereka yang ragu-ragu. Pak Budi, pemimpin kelompok pencarian itu, memimpin dengan parang di tangan kanannya, siap menghadapi bahaya apapun. Nafasnya terengah-engah bukan hanya karena lelah, tapi karena rasa cemas yang merayap di dadanya, sebuah firasat buruk yang tidak bisa ia abaikan.
Mereka menuju ke arah gubuk tua yang selama beberapa hari terakhir ini selalu mengeluarkan aroma busuk yang menusuk hidung, sebuah aroma kematian yang tidak bisa disembunyikan. "Pak, apa kita harus masuk ke dalam? Firasatku tidak enak sekali," tanya salah satu warga dengan suara bergetar. Ia berhenti sejenak, matanya menatap tajam ke arah kegelapan hutan di sekeliling mereka, seolah ia bisa melihat sesuatu yang bergerak di sana. Pak Budi menoleh, wajahnya diterangi cahaya obor yang meredup. "Kita harus pastikan apa yang terjadi dengan Joko dan Siti. Sudah 3 hari mereka tidak kelihatan. Jangan sampai ada musibah yang tidak kita ketahui. Kita orang desa harus saling peduli." Saat mereka sampai di depan gubuk, pintu kayu yang sudah reot itu terbuka sedikit, menciptakan celah gelap yang mengintip. Debu berterbangan tersapu angin malam yang dingin. Ketika Pak Budi mendorong pintu hingga terbuka lebar, pemandangan di dalam gubuk membuat nyali mereka runtuh seketika. Di atas lantai tanah yang lembab, terbujur 2 sosok manusia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Joko dan Siti terkapar kaku. Kulit mereka tampak mengerut laksana mayat yang sudah berbulan-bulan tidak tersentuh air. Wajah keduanya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Mata mereka terbelalak menatap ke langit-langit seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan di saat-saat terakhir hidup mereka. "Astaga, Gusti Allah!" jerit seorang warga sembari menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Ia tidak tahan melihat kondisi tubuh Joko yang tampak begitu kering. Seolah-olah seluruh cairan di dalam tubuhnya telah dihisap habis hingga menyisakan tulang dan kulit yang membungkusnya, sebuah mumi hidup yang mati dengan cara yang mengerikan. Pak Budi mendekati jenazah itu dengan hati-hati, rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia memeriksa leher Joko, dan di sana ia menemukan bekas luka kecil yang berjejer rapi, menyerupai bekas gigitan makhluk kecil. "Lihat ini. Ini bukan kematian biasa. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik seperti dipukul atau ditebas. Mereka mati seperti kehabisan darah secara paksa." Di sudut ruangan, buku tua yang sempat dicari oleh Joko kini telah berubah menjadi abu yang berserakan di lantai, seolah telah dibakar oleh kekuatan yang tidak mereka mengerti. Tidak ada tanda-tanda jejak kaki orang lain di sekitar gubuk, seolah-olah hanya mereka berdua saja yang berada di sana sebelum ajal menjemput, sebuah misteri yang lebih dalam dari yang mereka kira. Suasana gubuk yang tadinya hening mendadak dipenuhi oleh suara angin yang menderu melalui celah-celah dinding. Seolah-olah ratusan makhluk tak kasat mata sedang tertawa di balik dedaunan jati yang bergesekan, menertawakan kedatangan mereka yang terlambat. "Kita harus segera membawa mereka pulang. Jangan sentuh apapun selain tubuh mereka," perintah Pak Budi dengan nada tegas namun penuh dengan kewaspadaan. Ia merasakan bahaya yang masih mengintai di tempat itu. Namun, saat mereka mencoba mengangkat jenazah Joko, tubuh itu terasa jauh lebih berat dari yang seharusnya. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan beban tubuh itu ke lantai bumi, sebuah kekuatan gaib yang tidak mau melepaskan mangsanya. "Kenapa berat sekali? Padahal tubuhnya sudah kering kerontang," seru seorang warga yang membantu menggotong. Keningnya berkeringat karena berat. Tiba-tiba, api obor yang mereka bawa padam secara serempak tanpa sebab yang jelas, membuat mereka terlempar ke dalam kegelapan total yang pekat. Dalam kegelapan itu, mereka mendengar suara langkah kaki kecil yang berlari di atas atap gubuk, disusul dengan suara tawa nyaring yang memecah keheningan hutan. Sebuah tawa yang sangat mereka kenal dari desas-desus yang beredar. Warga yang tadinya berani kini mulai gemetar hebat. Mereka merasa ada sesuatu yang sedang mengelilingi mereka, sesuatu yang dingin, lapar, dan sangat marah karena mangsanya hendak dibawa pergi. "Ayo cepat, jangan pedulikan beratnya, seret saja kalau perlu," teriak Pak Budi sambil berusaha menyalakan kembali obornya dengan korek api kayu yang gemetar. Begitu api menyala kembali, mereka dikejutkan oleh pemandangan di sudut ruangan. Bayangan hitam berukuran kecil muncul sekilas, berlari dengan cepat menuju lubang di bawah lantai kayu. Itu adalah sosok anak kecil dengan wajah pucat dan mata merah yang menyala di balik kegelapan,
sebuah tuyul yang sedang tertawa melihat kepanikan mereka. Tidak sempat berpikir panjang, mereka segera membungkus jenazah Joko dan Siti dengan kain sarung seadanya dan keluar dari gubuk itu secepat kilat, meninggalkan tempat mengerikan itu. Mereka tidak menoleh lagi ke belakang. Meskipun telinga mereka menangkap suara tangisan yang menyayat hati yang datang dari dalam gubuk, sebuah tangisan yang terdengar seperti suara Siti. Sepanjang perjalanan pulang, mereka merasakan hawa dingin yang tidak wajar yang terus mengikuti mereka, seolah-olah malam itu tidak akan pernah berakhir. Ketika mereka akhirnya sampai di balai desa, mereka segera memanggil para sesepuh untuk segera memakamkan Joko dan Siti sesuai dengan adat. Namun, proses pemakaman itu pun tidak berjalan lancar. Jenazah mereka terus mengeluarkan bau yang semakin busuk, dan kain kafan yang membungkus tubuh mereka seringkali terlihat berdarah di beberapa bagian, seolah-olah luka gigitan di tubuh mereka masih terus mengucurkan sesuatu yang cair, sebuah pengingat akan kematian mereka yang tidak wajar. Anak ini sudah terjebak dalam pesugihan yang paling kejam, ucap seorang sesepuh desa yang memeriksa jenazah mereka dengan wajah penuh dengan raut kesedihan dan takut. Ia menatap wajah Joko yang kaku dengan tatatan penuh penyesalan. Mereka menukar nurani dengan harta, dan sekarang mereka harus menanggung akibatnya. Bahkan setelah kematian pun, jiwa mereka sepertinya tidak akan pernah tenang. Warga desa hanya bisa terdiam. Mereka menyadari bahwa desa Jiriharjo telah tercemar oleh perbuatan keji yang dilakukan oleh pasangan itu. Malam itu, di depan makam yang baru saja ditutup tanah, beberapa warga desa yang masih berada di sekitar sana melihat sepasang bayangan kecil berdiri di dekat pohon beringin yang tua. Sosok-sosok itu tampak memandangi makam Joko dan Siti dengan senyum yang tidak pernah berhenti melebar, sebuah senyum kemenangan yang mengerikan. Warga desa yang melihatnya hanya bisa berlari pulang dan mengunci pintu rumah rapat-rapat, berdoa agar malam segera berlalu. Kematian Joko dan Siti bukanlah akhir dari teror di desa Jiriharjo. Sebaliknya, hal itu menjadi awal dari babak baru yang jauh lebih mencekam. Sejak malam pemakaman itu, warga desa mulai sering kehilangan uang secara misterius. Tidak peduli seberapa aman mereka menyimpannya, uang itu bisa lenyap tanpa jejak. Dan yang lebih mengerikan lagi, orang-orang mulai melihat dua sosok tuyul baru yang ukurannya sedikit lebih besar dari tuyul biasanya, dengan raut wajah yang terlihat dewasa dan penuh dengan penderitaan. Satu sosok tampak memiliki gurat wajah yang mirip dengan Joko, sementara yang lainnya memiliki raut wajah yang menyerupai Siti. Mereka kini menjadi budak baru yang harus mencuri uang untuk membayar dosa yang mereka buat sendiri, sebuah siklus kutukan yang baru saja dimulai, dan tidak ada yang tahu kapan kengerian ini akan benar-benar berakhir. Waktu terus berjalan, namun di desa Jiriharjo, waktu seolah telah terhenti dan terjebak dalam siklus kengerian yang tak berujung. Generasi berganti, namun cerita tentang Joko dan Siti, serta kutukan yang mereka bawa, terus diceritakan dari mulut ke mulut, sebuah warisan mengerikan yang tidak akan pernah pudar. Rumah megah yang mereka tinggalkan kini menjadi monumen ketakutan, sebuah bangunan kosong yang tidak ada yang berani mendekatinya. Dindingnya yang mulai kembali lapuk dipenuhi dengan coretan-coretan aneh yang muncul secara misterius, dan kabut hitam yang tidak wajar seringkali menyelimuti bangunan itu bahkan di siang hari, sebuah pengingat akan kejahatan yang pernah terjadi di dalamnya. Para tuyul, yang kini dipimpin oleh arwah Joko dan Siti, semakin berani. Mereka tidak lagi hanya mencuri uang, mereka mulai mengganggu ketenangan warga dengan cara-cara yang lebih sadis. Barang-barang berharga lenyap, hewan peliharaan mati secara misterius dengan tanda-tanda gigitan kecil, dan anak-anak seringkali menangis di tengah malam, mengaku melihat sosok kecil dengan mata merah yang menatap mereka dari bawah tempat tidur. Desa Jiriharjo perlahan-lahan mati, bukan secara fisik, melainkan secara spiritual. Kegembiraan dan tawa telah digantikan oleh kecurigaan dan rasa takut yang terus-menerus. Warganya menjadi pendiam, selalu waspada, dan tidak lagi percaya satu sama lain, karena kutukan itu juga menabur benih-benih prasangka di hati mereka.
Pak Budi, tetangga yang dulu memberitahu Joko tentang Mbah Gembel, kini menjadi seorang tua yang renta dan penuh penyesalan. Ia merasa bertanggung jawab atas tragedi yang menimpa desanya. Setiap malam, ia duduk di berandanya, menatap ke arah hutan jati yang gelap, dan berdoa agar kutukan itu suatu hari nanti akan berakhir, sebuah doa yang sepertinya tidak pernah terjawab. Ia tahu bahwa kejahatan yang telah dimulai tidak akan bisa dihentikan dengan mudah, karena ia telah menjadi bagian dari awal mula malapetaka itu. Di dalam gubuk tua yang kini menjadi pusat dari semua kejahatan, suasana semakin mengerikan. Tanah di sekitarnya menjadi gersang dan tidak ada satupun tanaman yang bisa tumbuh. Udara di sekitar gubuk itu selalu terasa dingin dan berbau anyir. Arwah Mbok Marni, yang kini telah sepenuhnya menjadi Ratu Tuyul, terus memperluas kekuasaannya. Ia tidak lagi puas hanya dengan desa Jiriharjo. Ia mulai mengirim pasukannya, termasuk Joko dan Siti, ke desa-desa tetangga untuk mencari mangsa baru, menyebarkan benih-benih kutukan yang lebih luas. Joko dan Siti, dalam wujud tuyul mereka, tidak lagi memiliki ingatan tentang kehidupan mereka sebagai manusia. Mereka hanya menjalankan perintah dengan gerakan yang kaku dan mata yang kosong, dipenuhi oleh penderitaan abadi. Mereka adalah hamba yang setia kepada Tuan mereka yang kejam, sebuah penderitaan yang tidak akan pernah berakhir. Suatu malam, seorang anak muda dari desa tetangga yang sedang mencari kayu bakar di hutan secara tidak sengaja tersesat dan mendekati gubuk tua tersebut. Ia mendengar suara bisikan aneh yang memanggil namanya. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya, dan ia pun mendekati gubuk itu. Dari celah dinding, ia melihat pemandangan yang akan membuatnya gila selamanya. Ia melihat ratusan tuyul sedang berkumpul di dalam gubuk. Di tengah-tengah mereka, seorang wanita tua dengan mata bersinar merah sedang duduk di singgasana yang terbuat dari tulang-tulang manusia. Dan di sampingnya, berdiri dua sosok tuyul yang lebih besar, dengan wajah yang sangat mirip dengan legenda Joko dan Siti, menyeringai dengan penuh kemenangan. Anak muda itu lari sekencang-kencangnya, meninggalkan hutan dengan teriakan histeris, membawa cerita mengerikan yang semakin memperkuat legenda tentang desa Jiriharjo. Kisah ini adalah pengingat yang keji bahwa keserakahan adalah pintu gerbang menuju kehancuran yang paling mengerikan. Joko dan Siti menginginkan kekayaan, namun yang mereka dapatkan adalah perbudakan abadi dalam penderitaan. Mereka mengorbankan satu nyawa untuk mendapatkan banyak uang, namun pada akhirnya mereka harus mengorbankan jiwa mereka sendiri dan jiwa banyak orang lainnya sebagai gantinya. Kutukan itu tidak akan pernah berakhir, karena selama masih ada keserakahan di hati manusia, pintu gerbang menuju gubuk tua itu akan selalu terbuka lebar, menunggu mangsa berikutnya yang cukup bodoh untuk menukarkan surga dengan neraka sesaat. Dan di desa Jiriharjo, malam akan terus diwarnai oleh bisikan-bisikan setan, tawa-tawa tuyul, dan aroma darah yang tidak pernah benar-benar hilang, sebuah kenangan akan perjanjian darah yang telah mencemari tanah tersebut selamanya. Terima kasih telah menyaksikan kisah misteri malam ini di channel Shyflash Mystery, serta bagi para pembaca setia di shyflash.com. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu bersyukur dan menjauhi jalan pintas yang dapat merusak hidup. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada kami dengan cara menekan tombol like, menulis komentar pendapat kalian tentang cerita ini, dan membagikan video ini kepada teman-teman kalian. Dukungan kalian adalah motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di episode Kisah Misteri berikutnya dengan kisah-kisah yang lebih mencekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.